Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada video ini saya akan mensimulasikan sebuah kota yang tumbuh berkembang pesat setelah ditetapkan menjadi ibu kota. Dari simulasi ini kita bisa memprediksi sejauh mana pertumbuhannya dan bagaimana pola dinamika pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Nah, jika hasil simulasi itu mengarah pada kondisi yang tidak diharapkan, tentu saja ini problem, ini persoalan. Nah, oleh karena itu kita harus merancang kebijakan-kebijakan agar kota itu berkembang ke arah yang diharapkan dan berkelanjutan. Kemudian kita simulasikan lagi. Teman-teman, pada dasarnya merancang kebijakan itu, tentu saja ini dalam perspektif sistem ya, bahwa merancang kebijakan itu pada dasarnya merancang intervensi-intervensi pada suatu sistem agar sistem itu berkembang ke arah yang diinginkan. Nah, perkembangan suatu kota itu merupakan suatu sistem yang kompleks yang meliputi berbagai hal. Tetapi untuk keperluan konten ini yang saya harapkan selesai dalam 17 menitan, saya akan membuat modelnya generik, artinya model yang umum. Jadi pengertian ibu kota bisa saja ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten. Nah, yang akan dibahas itu sebuah kota rekaan saja, kota fiksi yang saya buat. Nah, agar lebih simpel teman-teman ya, kita akan mulai ya dengan menceritakan kota fiksi yang akan kita simulasikan itu kondisinya seperti apa. Tersebutlah sebuah kota di salah satu bagian negeri ini, luasnya sekitar 2.000 hektar, di dalamnya terdapat penduduk 40.000 jiwa, ya. Itu diasumsikan data itu, ya, data fiksi saja. Kemudian tentu saja di dalamnya ada bangunan untuk pemukiman, ada juga bangunan pemerintahan dan bangunan komersial. Tempat unit-unit bisnis itu berkembang, tempat penduduk bertransaksi, berbisnis di situ. Nah, itu perkembangan unit-unit bisnis ini akan menjadi salah satu tolok ukur perkembangan kota ini, ya, kota yang akan kita simulasikan ini. Ceritanya kota ini pada awalnya dia equilibrium, ya, tetap diasumsikan equilibrium. Nah, pada satu titik waktu dia ditetapkan menjadi ibu kota oleh penguasa negeri, kemudian dia tumbuh berkembang pesat. Dari catatan yang saya punyai, perkembangan suatu kota itu dimulai dengan pertumbuhan yang eksponensial, meningkat tajam. Kemudian peningkatannya melandai, kemudian stagnan, dan akhirnya menurun. Berikut adalah data historis perkembangan beberapa kota di Amerika. Harusnya sih ada contoh data historis kota di Indonesia, tapi saya belum punya, jadi saya tampilkan apa yang ada saja di laptop saya. Pola-pola dari data historis ini akan saya jadikan referensi, pola referensi. Dari pola itu saya akan mencari penyebabnya. Mengapa polanya seperti itu? Tentu saja saya akan mencari penyebab yang umum atau lebih generik, tidak spesifik di kota-kota itu, kota-kota di Amerika itu. Karena kita akan mencoba mensimulasikan kota yang menjadi ibu kota di Indonesia. Cerita tentang penyebab pola itu muncul akan saya gambarkan dalam bentuk causal loop diagram. Kemudian diformulasikan dengan konsep stock flow, dengan stock flow diagram, agar kemudian dapat disimulasikan dengan bantuan salah satu software, yaitu PowerSim yang pada video ini saya gunakan. Cara memformulasikan secara detailnya nanti akan saya lewati agar tidak terlalu panjang dan bertele-tele pembahasannya. Dalam kasus ini saya buat 3 komponen utama atau 3 subsistem.
yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Pertama, unit bisnis, misalnya toko, warung, hotel, restoran, kantor, bengkel, dan lain sebagainya. Kedua, populasi, yaitu penduduk kota itu. Dan ketiga, rumah atau pemukiman. Secara umum, keterkaitannya sebagai berikut. Unit bisnis menyediakan lapangan kerja bagi populasi. Populasi menyediakan tenaga kerja bagi unit bisnis dan proses konstruksinya, dan tenaga kerja untuk konstruksi rumah. Populasi juga membangkitkan permintaan atas rumah. Ketersediaan rumah akan menjadi daya tarik migrasi masuk ke ibu kota itu. Rumah dan unit bisnis itu keduanya menempati lahan yang sama. Penggambaran lebih detail hubungan kausalnya dapat digambarkan dengan causal loop diagram sebagai berikut ini. Sejalan dengan waktu, setiap unit bisnis akan meluruh atau demolisi karena habis umurnya secara alami. Unit bisnis bertambah oleh adanya konstruksi bisnis. Semakin banyak unit bisnis, semakin banyak demolisi bisnis. Semakin sedikit unit bisnis, semakin sedikit pula demolisi bisnisnya. Unit bisnis semakin banyak, konstruksi unit bisnis semakin banyak. Adanya satu bangunan unit bisnis akan menjadi daya tarik masuknya unit bisnis baru. Populasi bertambah oleh karena migrasi masuk. Populasi berkurang oleh karena dikurangi oleh populasi yang migrasi keluar. Semakin banyak populasi, semakin banyak migrasi masuk. Populasi semakin banyak, migrasi keluar semakin banyak. Konstruksi rumah menambah rumah. Konstruksi rumah itu proses pembangunan sebuah rumah. Begitu selesai ya dengan sendirinya menambah rumah. Demolisi rumah mengurangi rumah. Rumah semakin banyak, konstruksi rumah semakin banyak juga. Rumah semakin banyak, demolisi rumah semakin banyak. Unit bisnis semakin banyak, lahan bisnis semakin banyak. Lahan bisnis ini mengurangi sisa lahan yang ada. Sisa lahan bergantung kepada seberapa luas lahan ibu kota tersebut. Tentu saja semakin luas lahan ibu kota, ya sisa lahan akan semakin luas. Sisa lahan ini akan menentukan konstruksi bisnis. Konstruksi bisnis ini akan berlangsung jika masih ada lahan. Kita lihat simulasinya berikut ini, tetapi sebelum bisa disimulasikan kita harus membuat struktur modelnya dalam bentuk stok dan flow diagram sebagai berikut ini. Kemudian kita simulasikan dengan bantuan salah satu software yaitu PowerSim. Teman-teman bisa menggunakan software lain misalnya Fansim, iThink atau Stella. Hasil simulasinya sebagai berikut ini. Unit bisnis membangkitkan lapangan kerja. Konstruksi unit bisnis juga membangkitkan lapangan kerja. Keduanya menambah lapangan kerja. Kita lihat hasil simulasinya berikut ini, tetapi seperti biasa sebelum disimulasikan kita harus membuat struktur modelnya dalam bentuk stock flow diagram. Kemudian kita simulasikan dan hasilnya sebagai berikut ini. Sebagian populasi itu tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja merupakan rasio antara lapangan kerja per tenaga kerja. Ketersediaan tenaga kerja merupakan rasio antara tenaga kerja per lapangan kerja. Ketersediaan tenaga kerja menentukan konstruksi unit bisnis. Konstruksi unit bisnis tidak akan berlangsung jika tidak ada tenaga kerja. Ketersediaan lapangan kerja menjadi daya tarik untuk migrasi masuk sehingga populasi bertambah. Semakin besar ketersediaan lapangan kerja, maka migrasi masuk semakin besar. Ketersediaan lapangan kerja juga menentukan migrasi keluar. Jika ketersediaan lapangan kerja semakin sedikit, maka migrasi keluar semakin banyak. Sebaliknya, jika ketersediaan lapangan kerja semakin banyak, maka migrasi keluar semakin sedikit. Kita lihat simulasinya. Populasi akan memunculkan permintaan akan rumah. Permintaan rumah semakin tinggi, ketersediaan rumah semakin turun. Ketersediaan rumah itu merupakan rasio antara jumlah rumah per permintaan rumah. Ketersediaan rumah menentukan migrasi keluar dengan arah perubahan yang berlawanan atau negatif.
Ketersediaan rumah semakin banyak, migrasi keluar semakin sedikit. Ketersediaan rumah menentukan konstruksi rumah. Jika ketersediaan rumah menurun, konstruksi rumah meningkat. Ketersediaan atau kata lain kecukupan. Ketersediaan rumah menjadi daya tarik orang untuk migrasi masuk ke ibu kota ini. Ketersediaan semakin menurun, maka minat orang untuk migrasi masuk ibu kota ini akan semakin kecil. Konstruksi rumah akan menambah ketersediaan lapangan kerja. Konstruksi rumah ini ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja. Tanpa adanya tenaga kerja yang mencukupi, maka tidak akan ada konstruksi rumah. Rumah semakin banyak, maka lahan yang ditempati rumah akan semakin banyak. Lahan rumah akan mengurangi sisa lahan di ibu kota ini. Sisa lahan yang tersedia kemudian akan menentukan konstruksi rumah. Konstruksi rumah akan tetap berlangsung jika tersedia lahan yang mencukupi. Demikian keseluruhan model causal loop diagram perkembangan sebuah ibu kota. Kita simulasikan semuanya. Struktur model yang lebih detail dan lengkap dapat digambarkan dengan stock flow diagram sebagai berikut ini. Hasil simulasinya kita bandingkan dengan pola referensi. Membandingkan pola referensi atau data historis yang menjadi rujukan dengan hasil simulasi itu merupakan salah satu validasi. Apakah struktur model yang kita bangun itu sesuai dengan realitasnya? Apakah struktur sistem yang kita gambarkan dengan causal loop diagram tadi itu dapat menggambarkan pola-pola historisnya? Dari hasil simulasi tampak bahwa perkembangan ibu kota ini berkembang pesat, kemudian pada suatu waktu perkembangannya melandai, kemudian stagnan dan akhirnya menurun. Ketika perkembangan ibu kota ini menurun, maka diperlukan rancangan kebijakan yang bertujuan agar ibu kota ini berkelanjutan. Dalam model ini akan dibuat 3 opsi rancangan kebijakan. Kemudian kita lihat hasil simulasi masing-masingnya. Rancangan kebijakan mana yang paling baik? Ketiga rancangan kebijakan itu adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan peningkatan pembangunan rumah. 2. Kebijakan padat karya. 3. Kebijakan penataan daerah kumuh. Mari kita lihat hasil simulasinya. 1. Kebijakan peningkatan pembangunan rumah. Dari simulasi tanpa kebijakan tampak bahwa permintaan rumah masih tinggi daripada pasokan rumah. Maka kebijakan penyediaan rumah ini dibuat. Dalam struktur sistemnya dibuat dengan cara meningkatkan persentase konstruksi rumah. Kita lihat, pertama kita run dulu pada kondisi tanpa intervensi kebijakan atau kondisi business as usual BAU. Kemudian kita geser slider ke tahun kebijakannya. Kebijakan ini dibuat pada tahun ke-120. Selanjutnya kita geser ke angka persentase laju konstruksi rumah dari 2,0% menjadi 2,8%. Klik run dan ini hasilnya. Jumlah rumah memang meningkat, tapi jumlah unit bisnis malah lebih turun dibandingkan dengan kondisi tanpa intervensi. Lapangan kerja malah menjadi lebih kecil daripada jumlah tenaga kerja. Kebijakan ini tidak bisa mempertahankan keberlanjutan bisnis ibu kota ini. Jadi kebijakan ini belum memuaskan karena kebijakan ini tidak bisa mempertahankan keberlanjutan ibu kota ini. Kebijakan padat karya. Kebijakan padat karya ini meningkatkan jumlah lapangan kerja yang timbul dari setiap unit bisnis. Mari kita lihat hasil simulasinya. Kita kembalikan dulu ke posisi business as usual, kemudian klik run, geser slider tahun kebijakan, di set di tahun ke-120. Mengapa di tahun ke-120? Karena titik baliknya dari pertumbuhan ke penurunan pada tahun itu. Kemudian geser slider yang mengubah angka lapangan kerja per bisnis dari 9 ke 12 orang per unit bisnis. Klik run,
Hasil simulasinya tampak bahwa kebijakan ini malah menurunkan pertumbuhan unit bisnisnya. Warna merah, lihat. Lebih rendah dari BAU. Warna BAU itu warnanya hijau. Yang naik itu rumah dan populasi dibanding tanpa kebijakan ini. Jadi kebijakan padat karya tidak akan bisa mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ibu kota ini. Kebijakan penataan wilayah kumuh. Kebijakan ini dalam model dibuat dengan menurunkan umur rata-rata rumah. Setiap rumah mempunyai umur atau lifetime. Dalam model ini diasumsikan 50 tahun. Dalam kebijakan ini umur rumah diubah dari 50 tahun menjadi 40 tahun. Kita lihat hasil simulasinya. Kembalikan dulu ke kondisi BAU, klik run. Hasilnya pada kondisi tanpa intervensi kebijakan apapun, grafiknya seperti warna hijau. Kebijakan diset pada tahun ke-120. Geser slidernya. Angka rata-rata umur rumah diubah dari 50 ke 40 tahun. Kemudian run, tampak hasilnya bahwa unit bisnis di kota ini tumbuh lebih baik dibandingkan tanpa kebijakan penataan wilayah kumuh. Jadi kebijakan ini tampak lebih tepat dibanding kebijakan lainnya, dilihat dari hasil simulasinya. Teman-teman, demikian contoh simulasi kebijakan untuk mempertahankan keberlanjutan sebuah kota yang tumbuh berkembang menjadi ibu kota. Tentu saja akan banyak sekali opsi kebijakan yang bisa dirancang. Nah, untuk keperluan itu tentu saja struktur persoalannya, struktur modelnya juga harus dikembangkan dan disesuaikan lagi. Nah, untuk model ini saya akan cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada saran, ada pendapat lain, silakan sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, saya tutup dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.